Cerita ini dimulai dengan menampilkan keadaan Pantai Laguna, California, sebuah destinasi wisata yang selalu ramai dengan para pengunjung ataupun penduduk lokal yang beraktivitas di sana. Di perumahan elit dekat pantai, tinggal dua orang bandar bernama Ben dan Chon yang terkenal dengan kualitas ganja terbaiknya. Dan uniknya guys, mereka berdua ini punya pacar yang sama yaitu Opelia. Tapi walau begitu mereka bisa berbagi dan hidup damai. Sebelum kita lanjut, kita tarik mundur dulu sebelum Chon, Ben, dan Opelia hidup bersama menjalankan bisnis ganja. Chon dan Ben adalah teman SMA yang kembali bertemu setelah Chon pulang tugas dari Afghanistan. Saat memakai ganja bersama, Ben tiba-tiba terbesit untuk menjalankan bisnis ganja. Karena saat itu ganja terbaik hanya bisa ditemukan di Afghanistan dan Chon sembari bertugas bisa membawa bibitnya yang kemudian nanti dibudidayakan di California dengan ilmu botani yang didapatkan dari semasa kuliah si Ben. Bisnis itu pun akhirnya dimulai. Chon pergi ke Afghanistan untuk membawa benih ganja terbaik yang kemudian Ben budidayakan. Setelah hampir 6 tahun berjalan, mereka berdua sudah mempunyai beberapa kebun dan banyak mendapatkan pelanggan setia. Setiap harinya, Ben selalu bereksperimen untuk mengawinkan ganja-ganja di seluruh dunia hingga pada akhirnya mereka berdua bisa menghasilkan ganja terbaik yang pernah ada. Saat itulah mereka bertemu dengan Opelia yang awalnya hanya seorang pekerja. Semakin kesini hubungan mereka bertiga semakin dekat, sekaligus bisnisnya semakin melebar di California yang didistribusikan di apotik dan juga klub-klub malam. Suatu malam, Ben mendapatkan pesan email yang berisi video pembantaian kartel di Meksiko. Dalam email itu juga berisi pesan bahwa si pengirim ingin melakukan pertemuan. Esok harinya mereka berdua membahas mengenai video semalam. Ben yang memang tak ingin terjadi apa-apa menyarankan agar bisnis mereka ini lebih baik dihentikan saja. Mendengar itu, Chon kurang setuju karena menurutnya video tadi malam hanya menggeletak saja yang tujuannya untuk mengambil alih bisnis mereka di California. Tapi Ben tetap pada niatnya dan ia pun meyakinkan kalau masih banyak bisnis lainnya yang bisa dijalankan. Siangnya mereka melakukan pertemuan dengan agen FBI bernama Dennis yang biasa membantu mereka jika ada masalah dalam bisnis narkobanya. Dennis pun menjelaskan kalau di Meksiko saat ini sedang terjadi perang antar kartel dalam memperebutkan wilayah. Hal itu mengakibatkan sebagian kartel besar berusaha melebarkan usahanya ke timur yaitu California. Dennis menyarankan agar Chon dan Ben jangan pernah berani macam-macam dengan mereka. Dan apapun kesepakatannya dalam pertemuan nanti lebih baik mereka menurut saja. Di sisi lain, Lado yaitu kaki tangan kartel Elena bersama anak buahnya mendatangi seorang pengacara bernama Chad. Rupanya si pengacara ini telah memenangkan banding di pengadilan untuk kartel bernama El Azul. Merasa dirinya terancam, Chad berusaha untuk bernegosiasi dengan menawarkan posisi bagus jika mau bergabung dengan Azul untuk mengalahkan Elena. Lado pun membiarkannya menelpon bosnya, tetapi saat telepon itu diangkat, Lado langsung menembak Chad sampai mati sembari menyampaikan salam dari Elena. Esok harinya, Ben dan Chon pergi ke sebuah hotel untuk menemui utusan dari kartel Elena yaitu Jamie dan Alex. Kedua orang itu pun menjelaskan apa maksud dari pertemuan itu. Ternyata apa yang diperkirakan Chon benar, kartel Elena ingin melakukan kerjasama dan ikut andil di dalam bisnis. Mereka menawarkan perlindungan serta berencana mengembangkan jangkauan penjualan. Selain itu, mereka juga akan memberikan lahan yang besar untuk pembudidayaan dan hanya akan mengambil 20% dari penghasilan. Ben menjelaskan kalau ia sudah ingin berhenti berbisnis ganja dan berencana untuk mengembangkan bisnis lainnya. Namun tak mau berakhir ricuh, Ben hanya meminta agar diberi waktu 48 jam untuk memikirkan penawaran mereka. Bukannya memikirkan ulang, Ben dan Chon justru berencana untuk kabur ke Indonesia. Mereka berdua menemui salah satu anak buahnya yaitu Spin yang biasa mengurus keuangan dan juga identitas palsu untuk bepergian ke luar negeri. Setelah identitas baru berhasil dibuat, Ben dan Chon malam harinya mengajak Opelia untuk makan malam sekaligus menceritakan rencananya. Awalnya, Opelia sangat sedih karena akan kehilangan dua pacarnya dalam waktu yang lama. Namun Ben menjelaskan kalau Opelia akan diajak ikut bersama mereka. Sementara itu, Lado yang tengah menonton pertandingan baseball tiba-tiba mendapat telepon untuk membuntuti seseorang. Ia pun segera pergi dari tempat pertandingan dan rupanya ia diutus untuk membuntuti Ben dan Chon yang baru pulang dari makan malam. Di rumahnya, mereka bertiga tampak begitu santai menikmati narkoba. Mereka mulai terhanyut dalam suasana dan tak ada satupun yang menyadari kalau di luar ada yang memata-matai. Di sini Lado melaporkan apa yang ia lihat dan mengusulkan agar lebih baik ia masuk ke dalam rumah untuk menghabisi mereka semua.
Namun Elena menolak, ia tak mau mereka mati karena masih butuh dengan jaringan penjualan yang biasa Ben dan John jalankan. Sehari sebelum berangkat, Ophelia memutuskan untuk berbelanja dulu membeli semua perlengkapan untuk nanti tinggal di Indonesia. Dengan santainya, ia berkeliling mall memilih dan mencari baju yang ia sukai. Dan tanpa ia sadari, ternyata anak buah Elena mengikutinya kemanapun ia pergi. Sementara John dan Ben disibukkan mengurus semua jaringan perdagangannya sebelum semuanya benar-benar ia lepas. Mereka bertiga berencana beristirahat dulu selama setahun dan hal itu ia sampaikan langsung kepada semua pelanggan setianya. 2 jam kemudian, Ben dan John mendapat sebuah panggilan video yang menayangkan Ophelia dalam keadaan disekap. Elena mengatakan ia sangat kecewa karena Ben dan John berencana pergi dari California dan karena John sangat agresif, ia pun akhirnya diperintahkan untuk menodongkan senjatanya ke dalam mulut. Karena diancam jari Ophelia akan dipotong, akhirnya John pun menurutinya. Beruntung Elena membatalkan niatnya itu dan beralih memberi perintah agar Ben dan John menyiapkan 1,5 kintal ganja yang harus sampai di suatu tempat dalam waktu 5 jam. Atau kalau tidak, panggilan video selanjutnya akan menampilkan pembunuhan Ophelia. Tanpa menunggu lama, mereka berdua segera pergi ke tempat di mana semua ganjanya disimpan. Setelah semua disiapkan dengan terburu-buru, mereka segera berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan. Setibanya di sana, mereka dihampiri oleh 2 mobil dan langsung digiring untuk keluar karena mobil yang dibawa Ben dan John akan diambil alih oleh suruhan Elena. Setelah mereka pergi, di mobil yang ditinggalkan itu ternyata di dalamnya sudah ada 1 koper penuh dengan uang serta 1 buah telepon. Ketika akan kembali pulang, telepon itu berbunyi dan Elena langsung menyampaikan kalau uang di dalam koper tersebut semuanya adalah murni untuk membayar ganja yang dikirim. Namun untuk menjaga agar Ben dan John tetap di California, Elena akan menyekap Ophelia selama setahun sebagai jaminan bisnis antara mereka tetap berjalan sesuai rencana. Sementara itu, Ophelia kini tinggal di suatu tempat dengan penjagaan penuh dari Lado dan anak buahnya. Ia dirantai ke tempat tidur yang membuatnya tak bisa leluasa bergerak kemana-mana. Untuk makan, ia hanya diberikan pizza, dan hal itu tentu saja membuatnya bosan hingga ia pun memohon kepada Elena lewat CCTV untuk diberikan makanan yang layak. Ternyata Elena memenuhi permintaan Ophelia. Keesokan harinya, Lado datang dengan membawa stik daging yang kemudian ia berikan kepada Ophelia. Beberapa hari kemudian, Ben dan John menemui Dennis untuk meminta data-data kartel Elena yang berada di kantor FBI. Dennis tentu saja menolak karena jika sampai ketahuan, ia akan dipecat dari pekerjaannya. Ia malah menyalahkan mereka berdua karena sudah berani macam-macam dengan Elena. Tak ada pilihan lain, akhirnya Ben mengancam akan melaporkan Dennis yang telah berkecimpung dalam dunia narkoba. John juga menambahkan ancaman dengan menusuk tangan Dennis dan berkata akan berbuat lebih jika Dennis tetap menolak. Sehari setelah itu, Spin dan teman-temannya mulai menelusuri data yang diberikan oleh Dennis. Dengan peralatan yang canggih, mereka akhirnya bisa mendapatkan banyak data penting mengenai bisnis perdagangan Elena. Dari mulai transaksi pencucian uang sampai dengan siapa saja yang berkaitan dalam bisnisnya. Bahkan mereka juga mendapatkan satu tempat yang diyakini sebagai penyimpanan uang-uang dari bisnis narkoba milik Elena sebelum dibawa ke Meksiko. Dari informasi itulah akhirnya Ben punya ide untuk merampok uang-uang itu yang nantinya digunakan untuk menebus Ophelia dari Elena. Negosiasi pun dilakukan oleh Ben dan Elena di sini setuju, namun dengan bayaran yang sangat mahal yaitu 15 juta dolar. Ben mencoba menawar dan setelah panjang lebar berbincang, akhirnya sepakatlah 13 juta dolar untuk menebus Ophelia dan harus siap dalam 2 minggu. Sebelum memulai perampokan, mereka mengintai keadaan terlebih dahulu sambil menyiapkan strategi. Semua teman-teman John dari militer sudah ditempatkan di beberapa tempat dan setelah mobil pembawa uang datang, serangan pun akhirnya dimulai. Sayangnya kaca mobil itu terbuat dari bahan anti peluru hingga John harus menggunakan granat untuk membuat orang-orang yang ada di dalam mobil keluar. Selain itu, rekan-rekan John juga berhasil menghabisi komplotan kartel lainnya yang mencoba melawan. Satu mobil berisi komplotan kartel berhasil diledakkan dengan basoka, sementara sisanya yang menunggu di tempat berhasil dilumpuhkan dengan mudah. Tak butuh waktu lama, akhirnya mereka bisa pulang dengan selamat sekaligus membawa uang rampokan 3 juta dolar. Di tempat lain, Ophelia mulai sakau karena selama beberapa hari ia disekap tak pernah memakai ganja lagi. Saat itu, Lado menghampirinya dan membuat Ophelia yang lemah tak berdaya berusaha untuk ikut menghisap. Sementara seorang penjaga lainnya menyiapkan minuman yang sudah diberikan obat penenang, yang kemudian ketika diminum Ophelia, seketika langsung tak sadarkan diri. 3 hari kemudian, Elena datang ke California karena mendapat kabar kalau uangnya telah dirampok.
Ia pun memanggil semua anak buahnya sekaligus Ophelia, dan setelah tiba, Ophelia segera diperintahkan untuk masuk ke dalam kamar tamu sekaligus diurus oleh asistennya. Sementara Lado, Alex, dan Jamie mereka dimarahi habis-habisan karena tidak becus bekerja. Mereka juga harus bertanggung jawab mengganti seluruh uang yang telah dicuri. Di sini Lado menyampaikan kalau kemungkinan besar pelakunya adalah Ben dan Chon. Namun Elena menyangkal karena tak mungkin mereka berdua berani membahayakan Ophelia. Ia menganggap kalau perampokan tersebut adalah ulah dari El Azul, karakter saingannya selama ini. Esok harinya, ternyata El Azul melakukan pertemuan dengan Lado. Azul di sini menginginkan kerjasama untuk menjalankan bisnisnya, sekaligus menyingkirkan Elena dari California. Pada dasarnya, Lado akan berpihak pada siapapun yang kuat. Dan mengingat kini Elena sudah banyak kehilangan uang, akhirnya Lado bersedia untuk ikut bergabung. Tak lama setelah pertemuan itu selesai, Ben pun datang ke sana. Ia membawa sebuah informasi sebagai bukti kalau Alex, anak buah Elena ini sudah mengkorupsi uang Elena selama menjalankan bisnisnya di California. Ben tentu saja melakukan ini bukan tanpa tujuan. Ia ingin sedikit-sedikit menghancurkan karakter Elena karena ternyata uang untuk tebusan belum terkumpul semuanya. Informasi itu dengan cepat sampai di telinga Elena dan Alex segera dieksekusi dengan cara dicambuki berulang-ulang dengan tangan terikat dan tubuh tergantung. Ben dan Chon juga diundang di sana untuk menjadi saksi kekejaman tersebut sekaligus menjadi orang yang dipaksa untuk mengakhiri hidup Alex dengan cara dibakar. Pembunuhan kejam itu disaksikan oleh Elena dan Ophelia. Walau dengan ragu-ragu, akhirnya Ben membakar Alex di hadapan semua orang karena tak bisa menolak perintah dari Elena. Setelah kejadian tersebut, Ben dan Chon membicarakan soal bagaimana Alex meminta ampunan atas nama Magda yang merupakan anak dari Elena. Sehingga mereka berdua sadar kalau Elena mempunyai seorang anak yang bisa ia manfaatkan nantinya untuk ditukar dengan Ophelia. Di hari itu juga guys, mereka berdua menemui Dennis untuk meminta data anggota keluarga Elena. Dennis pun meminta imbalan $3 juta sebagai jaga-jaga jika nantinya ia dipecat karena ketahuan membocorkan informasi tersebut. Dengan berat hati karena uang tebusan $13 juta juga belum terkumpul, akhirnya Ben pun sepakat akan menyerahkan semua uang miliknya. Setelah alamat Magda didapat, rencana penculikan pun dimulai. Ben dan Chon hanya pergi berdua dan langsung mendobrak masuk ke dalam kamar. Dengan mudah mereka mendapatkan Magda dan langsung mengikatnya untuk dibawa ke suatu tempat. Setelah itu, Elena langsung dihubungi dan diperlihatkan kalau Magda, anak satu-satunya yang ia cintai, kini berada bersama mereka. Keadaan kini berbalik. Elena tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah mendengarkan permintaan dari Ben dan juga Chon. Mereka berdua ingin melakukan pertukaran antara Ophelia dan Magda. Setelahnya mereka ingin kerjasama mereka berakhir tanpa ada hutang ataupun saling dendam satu sama lain. Setelah itu panggilan video terputus dan Elena menyuruh semua orang keluar dari ruangannya dengan marah. Tibalah hari pertemuan antara Elena yang membawa Ophelia dan Ben membawa Magda untuk bertemu di sebuah tanah tandus luas. Tak lupa mereka mengajak kawan-kawan Chon untuk berjaga di area sekitar pertempuran karena pihak Elena pun membawa pasukannya. Namun kali ini Chon ingin teman-temannya menghabisi Elena dan semua bawahannya yang hadir di sana. Sebelum mereka sampai di tempat, Ben pun mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Chon sebagai sahabatnya. Ketika mereka sampai di titik temu, Elena dan Lado keluar dari mobil dan disusul oleh Ben dan Chon. Masing-masing dari mereka membawa tawanan yang dijanjikan, namun Chon ingin Ophelia diserahkan terlebih dulu. Akhirnya Ophelia pun dibiarkan berjalan, kemudian disusul dengan penyerahan Magda kepada Elena dan Lado. Setelah penyerahan tersebut, Elena bertanya kepada Chon untuk terakhir kalinya, siapakah pengkhianat dalam komplotannya dan Chon pun menunjuk Lado. Elena langsung menodongkan pistol pada Lado, tetapi Lado lebih dulu menembak Elena hingga ia pun sekarat. Lado juga menembak Chon dan mengenai rompi anti pelurunya. Aksi baku tembak itu pun membuat para sniper dari kedua pihak langsung saling menembak. Sementara Ben dan Chon sama-sama memburu Lado. Mereka akhirnya berhasil melumpuhkan Lado, tetapi Ben harus tertembak di leher dan Chon mendapat luka tembak yang parah di lengannya. Ophelia pun keluar untuk ikut dalam perang tersebut dan menyelamatkan Magda. Lalu ia pun terus menghabisi Lado yang sekarat. Setelah memastikan Lado mati, Ophelia menghampiri Ben yang sekarat, begitu juga dengan Chon. Ophelia di sini tak mau meninggalkan Ben mati sendiri. Oleh karena itu, Chon pun menyuntikkan obat yang membuat mereka mati secara perlahan bersama-sama. Namun ternyata guys, semua itu hanyalah bayangan Ophelia. Yang terjadi sebenarnya adalah ketika Ophelia dan Magda berhasil ditukar, Lado pergi dengan mobilnya meninggalkan Elena.
Dan tak lama kemudian, polisi pun datang mengepung. Elena memberikan kalung berliannya pada Magda yang disuruh kabur, sementara polisi yang dipimpin oleh Dennis berhasil menangkap Elena. Ben, Chon, dan Ophelia juga ditangkap, tetapi mereka dibebaskan setelah beberapa minggu di penjara. Akhir dari film ini adalah Elena dipenjara selama 30 tahun dan berkat penangkapan itu Dennis berhasil naik jabatan. Sementara itu, Lado dan El Azul bekerja sama membuka kartel baru dan sukses dalam bisnisnya. Setelah keluar dari penjara, Ben dan Chon pergi meninggalkan Ophelia sendirian dan Ophelia pun pergi ke Indonesia untuk menikmati sisa hidupnya. Walaupun ini bukan kisah nyata guys, tapi cerita dalam film ini cukup bisa menggambarkan bagaimana kerasnya dunia bisnis narkoba. Kekuasaan, saling bunuh, perebutan wilayah adalah hal yang biasa dalam bisnis tersebut karena hukum rimba berlaku, siapa yang kuat dia yang berkuasa. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.